Baik, selamat datang di video ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS perpustakaan UAS dari pemrograman web lanjut dengan topik perpustakaan. Nah, di sini ini merupakan tampilan awal dari webnya. Ini tampilan anggota, di mana kita juga bisa menambahkan anggota di sini dengan nama anggota misalnya Tendo Maya, dari kiri ke kure, jenis kelamin perempuan, alamat email, dan nomor HP. Simpan. Nah, dan namanya apa nanti? Anggotanya berhasil ditambahkan seperti itu. Terus ada juga untuk kategori buku, ada manga, novel, mau menambahkan lagi misalnya buku tentang teknologi, bukan deng, pendidikan. Nah, sudah. Dan ada kategori pendidikan. Selanjutnya ada daftar buku. Ini merupakan daftar buku dan deskripsi bukunya, kategori bukunya, dan cover bukunya. Bisa juga untuk menambahkan buku, misalnya judul buku belajar web, seperti itu. Deskripsi, dasar web, dan kategori bukunya adalah pendidikan. Untuk gambar bisa tambah misalnya ini, apalah itu ini, dan ya sudah masuk belajar web, pendidikan, dan ini seperti itu. Selanjutnya habis dari daftar buku, kategori buku sudah, dan di transaksi ini merupakan daftar pinjaman, nomor peminjam 1, judul buku AK Megakill, action manga, tanggal sudah dikembalikan, seperti itu. Tanggal kembali segini, dikembalikan, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Tipe transaksi pinjam, ID buku misalnya 02, terus tanggal peminjamnya hari ini, tanggal kembalinya misalnya tanggal 11, ID anggota 02, simpan. Judulnya Bakemonogatari. Deskripsi bukunya novel, tanggal peminjam dan tanggal kembali, seperti itu. Anggota, kategori, dan daftar buku, seperti itu. Kita coba lagi sekali untuk pinjam buku yang baru kita masukkan. Terus buku berapa tadi tuh ID-nya? Tunggu sebentar. Kategori daftar buku 5. Transaksi pinjam buku, ID buku 05, belajar web, dasar web, pendidikan web, tanggal pinjamnya hari ini, dan dikembalikan tanggal 11, ID anggota 01, Aoyagi Miyake, simpan. Seperti itu, sudah. Jadi tanggal pinjamnya segini, tanggal kembalinya segini, seperti itu. Nah, untuk codingannya, ini kan masih jalan, kita berhentiin dulu. Nah, untuk membuatnya di sini kita pertama membuat project Laravelnya menggunakan Composer create project, menggunakan
Tunggu sebentar. Untuk pertama, sebelum membuat untuk membuat project Laravel, kita keluar dulu dari sini, soalnya ini akan oh ya, kita pakai gitu aja, contoh aja. Jadi kita anggap saja nih di sini belum ada projectnya. Bentar, close ini, close. Anggap saja belum ada project. Di sini kita tampilkan terminalnya menggunakan ini view terminal. Selanjutnya kita tinggal memasukkan perintah composer create project prefer this ini digunakan untuk memilih distribusi yang lebih direkomendasikan, misalnya versi terbaru atau versi yang lebih stabil gitu. Laravel dan judul project purpose gitu. Laravel purpose, enter, seperti itu. Terus selanjutnya kita hubungkan database sebelumnya, database yang hubungkan Laravel dengan MySQL. Jangan lupa untuk menghidupkannya. Setelah itu masuk ke localhost phpMyAdmin untuk membuat database seperti itu. Di sini buat database baru, ini saya sudah membuat Konoha library, misalnya database apa gitu. Kita buat baru sini dengan nama database gitu. Lalu create seperti itu. Nah, ini kan tabel database yang sudah terisi. Nah, misalnya kan gini, perpustakaan. Kita buat perpustakaan, library perpustakaan, seperti itu. Bukan library. Database perpustakaan. Nah, sini masih kosong, tidak ada gitu. Karena kita tidak usah memasukkan create table lagi, karena kita di sini akan menggunakan migration. Jadi dengan migration di Laravel, data yang akan membuat tabel otomatis di dalam database ini, seperti itu. Nah, setelah membuat database, jangan lupa untuk menghubungkan database-nya menggunakan di dalam file env ini. Jadi kita ini kan awalnya sudah menggunakan localhost. Jadi kita tinggal mengubah ini database nih, DB database ini kan database yang pertama saya pakai. Nah, di sini saya ubah jadi perpustakaan, seperti itu. Save. Sudah. Perpustakaan sudah di save. Udah benar. Perpustakaan ya sudah. Nah, setelah itu kita buat file migration-nya. File migration, gimana cara bikinnya? Oh ya, PHP artisan make migration create
tabel anggota seperti itu. Jadi untuk membuat migration kita juga menggunakan perintah PHP artisan dan enter seperti itu. Oh shit. Ini error gara-gara ini error gara-gara migrationnya udah ada jadinya gitu. Jadi kita bikin migrationnya sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya menggunakan 4 migration, 1, 2, 3, 4 migration. Nah, di setiap migration tambahkan skemanya, skema dari tabel yang ingin ditambahkan ke database. Seperti ini, tabel anggota, apa saja yang ada di tabel anggota. Dari ID anggota dengan tipe datanya apa, nama anggota, tipe datanya apa, jenis kelamin, tipe datanya apa, alamat juga tipenya apa, email juga tipe datanya apa, seperti itu. Dan table timestamp-nya. Seperti ini. Dan sama juga, tambahkan juga di tabel buku skemanya, ID buku, judul buku, deskripsi, kategori, dan cover IMG, cover gambar dari gambar cover bukunya. Setelah itu di kategori juga sama, kita tambahkan kategori dan deskripsi. Di transaksi juga sama seperti itu. Karena di migration ini kita akan membuat data tabelnya itu secara secara otomatis gitu. Tinggal menjalankan perintah PHP migrate. Seperti itu. Jadi ini semua strukturnya ini akan sama masuk ke database. Seperti itu. Untuk menjalankannya kita menggunakan perintah PHP artisan migrate. PHP artisan migrate ini digunakan untuk menjalankan perintah untuk membuat tabel di database yang baru dibikin. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini kan database-nya kan masih kosong, belum ada tabel dan datanya. Nah, dengan PHP artisan migrate, enter. Laravel akan membuat tabel untuk database perpustakaan seperti ini. Ini masih kosong, refresh. Nah, tabel ini sudah ada di sini, tabel anggota, misalnya. Dengan strukturnya ID, nama anggota, jenis kelamin, alamat, email, nomor telepon, created at, sama updated at. Seperti itu. Terus next. Nah, seperti itu. Dan ini juga isinya sama. Ini juga. Dan di user juga. Selanjutnya, kita membuat model dari ketiga model dari keempat ininya nih. Jadi halamannya kan ada anggota, daftar anggota, buku, kategori, dan juga transaksi. Jadi kita buat juga modelnya dengan perintah PHP artisan make model, nama model, misalnya anggota, seperti itu. Karena ini karena nama model anggota sudah ada, jadi keluar peringatan seperti ini. Jadi ulangi, misalnya ini belum ada
model anggota atau yang lainnya, lakukan perintah ini ke 4 kali dengan model anggota. Tunggu sebentar, mana tuh ya? Bukan, ini controller. Di mana ya modelnya? Oh, ini. Anggota, buku, kategori, dan transaksi. Dan di apa namanya nih? Di modelnya kita tambahin protected table, tabel anggota, view label, nama anggota, jenis kelamin, alamat email, dan nomor telepon. Terus di buku juga sama, protected table, tabel buku, protected view label, judul buku, deskripsi, kategori, dan cover image. Sama juga seperti itu, deskripsi, ID anggota, seperti itu. Selanjutnya, jika sudah ditambahkan, lalu kita bikin, ini sebenarnya masalah gimana cara bikinnya. Bukan gimana cara bikinnya. Gimana biasanya kita membuat program. Di sini saya menambahkan 5 folder, anggota, buku, kategori, layout, dan transaksi. Ini sebenarnya cuma masalah selera saja. Jadi dalam Laravel yang pertama harus kalian buat adalah layoutnya. Nah, layout ini akan menjadi master layout untuk semua tampilan ini, karena kita tidak mungkin menambahkan menulis ulang semua kode yang sama hanya untuk tampilan di setiap halaman seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan main.blade ini. Nah, ini kita gunakan template dari Bootstrap. Jadi tinggal paste saja. Bedanya di sini kita tambahkan add yield, dan di dalamnya ini adalah title. Jadi setiap data yang dimasukkan ke sini, kita contohkan dulu ya di index. Nah, section, title, konoha, ini data, kata apapun yang dimasukkan ke sini, maka di main ini akan menjadi judulnya tersebut seperti itu. Ini menggunakan navbar dan ini udah bener. Navbar dan yield content untuk lokasi dari konten yang akan dimasukkan seperti itu. Jadi untuk di tampilan untuk sisanya kita tinggal menuliskan kode segini saja, mulai dengan extend agar layout.main. Kenapa layout.main? Ini karena file main.blade.php-nya berada di folder layout. Nah, misalnya kita tidak menaruhnya itu tidak di dalam folder, jadinya tinggal seperti itu saja. Karena dalam folder, jadinya harus menggunakan seperti ini. Dan ini untuk kontennya, kita tinggal container, dan seperti itu. Selanjutnya, kita bergerak ke tabel anggota. Di halaman anggota sama juga, extend, section, title anggota.
layout.main. Menggunakan kontainer Jumbotron di sini, session MSG, dan ini alert, penggunaan alert gimana jika data yang disimpan itu berhasil, maka alertnya ini akan berfungsi seperti itu, maka akan muncul notifikasi kalau data berhasil disimpan seperti itu. Ini untuk data anggota. Ini biasa pakai data anggota. Aref untuk menambahkan anggota. T-head-nya, nama, alamat, jenis kelamin, email. Untuk ini, untuk tabelnya menggunakan for each data SI sama dengan D. Jadi setiap data yang ada di database akan dikeluarkan secara looping sampai data yang paling terakhir seperti itu. Dan hapus, tombol untuk menghapus, dan for each sampai seperti itu. Selanjutnya di create tuh. Untuk di create ini adalah halaman untuk menginputkan nama anggota seperti itu. Bukan nama anggota, data dari anggota seperti itu. Sama juga menggunakan extend section di konten. Di sini saya menggunakan metode get dan yang akan diarahkan ke store. Ke function store-nya. Alamat dengan nama, di sini menggunakan form group, dan form group, dan di submit. Jika button submitnya ditekan, maka akan diarahkan ke store seperti itu. Selanjutnya di buku index. Untuk di index sama juga, bukunya akan di looping sampai buku yang paling terakhir seperti itu. Untuk di create juga sama, akan diarahkan ke ke controller bukunya untuk diolah agar dimasukkan ke database seperti itu. Jadi untuk di kategori juga sama, index, masukkan indeksnya, create-nya, nambah gitu. Cuma bedanya cuma ini lebih sedikit seperti itu. Untuk di transaksi juga sama, data peminjaman buku menggunakan alert juga agar tahu apakah sudah berhasil dimasukkan, dan di looping sampai sudah data transaksinya tuh ya sama dah, looping kayak tadi itu untuk memunculkan datanya gitu. Nah, dan ini untuk budgetnya sukses dikembalikan seperti itu, untuk memunculkan seperti yang sudah dikembalikan atau tidaknya tuh seperti itu. Ini untuk peminjaman. Untuk peminjamannya ini agak panjang, nggak terlalu sih. Jadi di peminjamannya juga sama, menggunakan section-sectionan itu. Pinjam buku menggunakan metode post ya kalau yang sekarang. Kalau yang tadi kan menggunakan get, sekarang menggunakan metode post. Nah, tipe transaksi pinjam ini masih form grupnya, tipe transaksinya itu kan pinjam gitu, seperti itu. Terus form grupnya kode buku dari database-nya, kan ini dari database-nya tuh
mana yang tadi udah gitu ya, tabel buku. Ini kan ada kodenya nih, ID-nya nih. Tunggu sebentar. Ini ID bukunya ini yang bakal jadi kode bukunya seperti itu. From group pinjam. From form group ini akan mendapatkan gitu. Nah, uniknya di sini, ini terlalu besar begini ya, nggak bisa anjir. Oke, jadi di form groupnya ini, misalnya kita sudah menambahkan ID dari bukunya, misalnya ID bukunya itu adalah 1 dengan judul buku Akame ga Kill, maka di judul buku ini akan diisi oleh buku-buku judul buku dari ID nomor 1 seperti Akame ga Kill, deskripsinya apa, kategorinya apa juga bakal masuk ke sini karena sudah menggunakan di sini menggunakan placeholder sesuai buku yang akan dimasukkan seperti itu. From group menggunakan gini, from group kategori tanggal dengan input type-nya data date seperti itu. Dan tanggal kembali juga menggunakan input date seperti itu. Di ID anggota juga sama seperti itu. Jadi kita tinggal memasukkan ID anggotanya tuh. Misalnya ID anggota, tabel anggota. Oh sial. Ini tabel anggota. Misalnya ID anggotanya itu 1. Jadi jika kita memasukkan 1, misalnya 1, maka nama peminjamnya adalah nama yang mempunyai ID 1. Misalkan ini ID anggotanya 1 di sini, saya di sini menggunakan nama Aoyagi Miyake seperti itu. Jadi namanya juga sesuai dengan ID anggota tersebut gitu, data URL dan button simpan dan akan diarahkan ke rootnya post gitu. Nah, sesudah membuat semuanya ini, jangan lupa untuk di rootnya. Ini root yang pertama, kita tidak perlu menggunakan yang aneh karena kita cuma menampilkan menampilkan halaman depan seperti itu. Jadi root yang pertama, jadi return view langsung ke index, tidak perlu menggunakan controller seperti itu. Oh iya, sebelum ini kita bikin controllernya dulu. Jadi sama seperti sebelumnya, munculkan terminal, terus kita bikin controller. Gimana caranya? Bentar, cara bikin controller. Sebelum masuk ke sini kita ke controller dulu deh. Menggunakan perintah PHP artisan make controller, nama controller. Contohnya mungkin anggota controller gitu. Seperti itu, min R. Ini kan gara-gara udah ada gitu kan. Jadi misalnya kan kita anggap juga ini belum ada dan ini udah berhasil gitu masukinnya seperti itu. Nah, setelah kan misalnya udah berhasil, kita bikin juga 4 controller seperti tadi. Kita bikin model 4 controller untuk setiap setiap database-nya tuh seperti itu. Jadi sini kita membuat 4 controller dari anggota controller, buku controller, kategori controller, dan transaksi controller. Anggota, buku, kategori, dan transaksi. Jadi 4 itu. Nah, setelah membuat 4 itu, nah controllernya itu berada di app HTTP controller. Nah, sini
keempat controller satu, dua, tiga, empat. Keempat controller sudah berada di sini. Nah, setiap controller kita masukkan data, bukan data, program perintah yang akan dijalankan. Nah, dia anggota controller. Di sini ada untuk return view indexnya, mendapatkan apa nanti? Ini untuk mendapatkan data dari anggotanya tuh. Jadi data dari database-nya tuh akan dikirim ke indeks yang tadi itu, dan untuk menampilkan datanya tersebut melalui sini seperti itu. Selanjutnya untuk menambah, jadi untuk tambah ini akan diarahkan ke ke halaman untuk menambah anggota seperti itu. Terus ini untuk function store ini digunakan untuk menambahkan menambahkan data yang sudah dimasukkan tadi ke database seperti itu. DB, tabel, insert, nama anggota, request nama anggota yang sudah dimasukkan, request jenis kelamin, merequest alamat, merequest email, dan merequest nomor telepon, dan dimasukkan ke setiap field ya namanya. Kok aku lupa ya anjir namanya. Ya pokoknya itu, dan dimasukin sesuai yang dengan yang ada di database, dan di return kembali ke halaman anggota dengan message data berhasil disimpan seperti itu. Dan untuk seperti itu, untuk update dan untuk menghapus anggota, tabel, select seperti itu. Dan di setiap controller juga sama, indeks untuk memanggil apa namanya nih? Memanggil semua data yang ada di sini. Di sini juga menggunakan gitu join tabel. Dan untuk cover bukunya juga seperti itu. Oh iya, untuk cover buku saya lupa tadi. Cover buku untuk di create buku. Nah, cover buku di mana dia? Kok lupa saya. Cover buku, input type-nya tuh file. Nah, di mana ini akan disimpan seperti itu. Jadi, dia akan disimpan di mana tadi itu ya? Nah, kan misalnya kita sudah mengupload cover filenya nih. Nah, data tersebut bakal disimpan di, kok saya lupa tadi. Nah, di public image. Nah, semua gambar yang sudah di-upload itu akan ada di sini. Seperti itu. Kita balik lagi ke controller. Jadi, buku. Mana ya buku ya? Bukan, salah. Bukan ini controller. Ini buku. Jadi, dia akan memanggil juga bukunya tuh sesuai image yang tadi itu sesuai nama yang ada di database gitu kan. Contohnya mana tadi itu ya? Buku. Bukan yang ini. Yang ini. Nah, ini covernya. Namanya apa? Akame, Bakemono, Promise, Download, dan Interlude. Jadi akan mengambil gambar yang sesuai dengan nama ini seperti itu. Balik lagi untuk ya sama. Mana tadi ya tuh? Kan ini untuk memanggil mendapatkan datanya tersebut, data tersebut, create compact untuk diarahin ke folder halaman create-nya. Ini untuk menambahkan
menambahkan data ke database yang store ini. Jadi divalidasi itu judul buku ini harus, deskripsi ini juga harus, seperti itu. Filenya request, filenya ini cover IMG. Terus buku, judul buku, deskripsi, kategori, dan buku cover image-nya file get client original name. Jadi nama original dari file gambarnya. Jadi usahakan nama gambarnya tuh pendek gitu, biar gak terjadi error juga ntar kalau kepanjangan. Terus tujuan upload ke image yang tadi yang saya gituin tadi, filenya tuh dipindahkan ke tujuan uploadnya tuh ke image, dan bukunya tuh di save, buku save seperti itu, dan di return lagi ke buku dengan message data telah berhasil disimpan, seperti itu. Dah. Itu untuk kategori juga sama harusnya. Seperti ini. Kategori untuk melihatkan semua kategori ini, karena datanya lebih sedikit jadi tinggal return ke index compact kategorinya tuh untuk mendapatkan semua kategorinya, seperti itu. Ini untuk menambah kategori tinggal langsung diarahkan ke halaman create-nya. Ini untuk memasukkan datanya, request dengan message juga berhasil disimpan, seperti itu. Terus untuk di transaksi controller ini lebih panjang. Untuk indeks ini sama juga. Untuk indeks ini untuk menampilkan semua data yang sudah yang ada di dalam database. Di sini juga menggunakan join table. Saya lupa ini left join atau right join. Dengan get seperti itu. Dan return ke transaksi.index dengan semua data ini. Seperti itu. Create. Jika perintah create dipanggil, maka akan diarahkan ke transaksi pinjam, seperti itu. Untuk store, untuk menambahkan data, ini agak panjang. Jika anggota, di mana ID anggota yang request itu mencari misalnya ID anggota keberapa gitu misalnya kan, seperti tadi. Request itu return transaksi sama dengan new transaksi. Transaksi anggota sama dengan request ID anggota. Transaksi ID buku sama dengan request ID buku. If request type transaksi sama dengan pinjam, transaksi tanggal pinjam, request pinjam, transaksi tanggal kembali, request kembali, save as JSON. Jika misalnya tidak ada buku yang jadi tidak ada, maka buku tidak ditemukan. Jika misalnya anggota tidak ditemukan, maka anggota tidak ditemukan, seperti itu. Tabel transaksi untuk show transaksi juga, show buku, show tabel transaksi ini untuk show buku, untuk show buku, JSON encode pinjam, ini pinjamnya ini di kesini, enggak deh, salah. Itu ini show buku, di mana buku ID tersebut akan dikembalikan ke yang seperti saya bilang tadi. Jadi file formnya tuh akan terisi otomatis dengan nama anggota sesuai dengan ID dan judul buku sesuai dengan ID, seperti itu. Ini untuk yang anggotanya, seperti itu. Ini untuk anggotanya. Untuk edit, ini untuk update, seperti itu. Nah,
Jika controller sudah siap seperti yang tadi, terus di rootnya, di roots webs.php, seperti yang saya bilang sebelumnya, karena untuk masuk ke indeks tidak terlalu gimana kalau saya langsung jalan ya, PHP Artisan Serve. Tunggu bentar, kita ganti gitunya dulu dah. Apa namanya tadi, Konoha Library gitu ya, Konoha Library. PHP Artisan Serve. Nah, sudah jalan. Selamat datang di kan, karena ini cuma segini saja, jadi kita nggak perlu pakai controller untuk menampilkan ini. Nah, untuk menggunakan controller, yang menggunakan controller, ini untuk menampilkan isi anggota, root get anggota. Soalnya di dalam anggota ini terdapat tabel. Oh sial, ada salah. Konoha Library. Salah nama database saya. Libre bukan library. Libre. Anggota. Lah, kok nggak mau juga. Belum saya save kah? Harus di stop dulu ya. Ya. Nah, sudah kan. Untuk anggota kan, soalnya kita di sini nggak sesederhana ini. Ini kan tinggal nampilin ini saja, tidak ada proses yang terjadi. Nah, sedangkan ini ada proses untuk menampilkan ini dan mengarahkan ke create ini, seperti itu. Dan untuk menghapus juga dan ya seperti itu. Karena harus menampilkan ini, jadi kita perlu menggunakan controller web. Balik lagi ke web. Untuk menambahkan anggota juga menggunakan ini, anggota create anggota controller tambah sesuai dengan yang ada ditambah begitu. Untuk store juga untuk menambahkan data, anggota controller store. Nah, controller ini merupakan nama controller dan ini nama functionnya untuk dijalankan seperti itu. Nah, functionnya berada di controller apa, seperti itu. Ini nama function ini di controller apa. Jadi ini untuk controller function ini akan diarahkan ke function store yang ada di anggota controller, seperti itu. Sama juga ini anggota edit dan sesuai dengan ID anggotanya, seperti itu. Untuk update juga sama seperti itu. Hapus di mana ID anggota yang segitu langsung dihapus seperti itu. Jadi ID anggota di mana, ini akan didapat ID anggotanya sesuai dengan ID anggota yang ingin dihapus, seperti itu, yang berada di anggota controller, seperti itu. Untuk di bagian buku, untuk view buku, ini digunakan untuk menampilkan buku. Jadi harusnya ini enggak deng, masih harus gitu juga ya, harus menggunakan controller karena harus mendapatkan gitunya tuh ya, berada di buku controller, resource dari buku controller. Bagian kategori juga menggunakan resource, kategori controller. Dan di bagian transaksi ini untuk menampilkan, mengedit, menampilkan buku, mendapatkan anggota dan mengupdate, seperti itu.
Untuk resource digunakan resource controller ini. Bentar. Apa ya? Oh, kan diisi untuk apa nanti? Secara apa nanti? Ya itulah pokoknya. Seperti itu. Jadi ini sudah. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi untuk apa namanya nih? Ini nomor terakhir. Home. Anggota. Ini menambahkan anggota. Misalkan namanya Hida Naruto. Alamat Konohagakure. Jenis kelamin laki-laki. Hiden Naruto saja. Nomor telepon 082 bla bla bla. Sudah. Hiden Naruto Konohagakure laki-laki. Naruto Hiden. Udah menghapus. Sudah hasil terhapus seperti itu. Kategori buku novel pendidikan, daftar buku, Akame ga Kill, Bakemono, bla action, misteri, shonen, romance, web, manga, novel pendidikan. Transaksi. Misalnya tunggu sebentar. Anggota, kita tambahkan anggota lagi satu ya. Hida Naruto, alamat Konohagakure laki-laki. Naruto Hiden, nomor HP 021 bla. Nah, sudah kita Naruto Hiden sudah ada di sini. Nah, untuk di transaksi kita tambah pinjaman buku, tipe pinjam, ID buku adalah 0 berapa ada buku tadi ya? Ada 5 buku. Jadi kita kan misalnya kan kita akan meminjam Bakemonogatari. Apa sudah ada yang meminjam Bakemonogatari? Udah ada. Jadi jangan pakai itu. Daftar buku Promise Neverland nomor 3. ID buku 03 dan judul bukunya langsung terisi, deskripsi bukunya juga langsung terisi, kategorinya juga sudah berisi. Tanggal pinjamnya hari ini, tanggal kembalinya tanggal 9 misalnya seperti itu. ID anggota adalah 03 Hiden Naruto Sacho. Kok ngomong 02 namanya 03 lah, kok nggak mau? Pak Naruto gimana nih? Berhasil disimpan. Benar nih, Promise Neverland. Seperti itu. Sekian video ini. Maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.